Suciati kembali menemani Anda, tapi dengan suasana yang berbeda ya. Kalau biasanya kita di Studio Tribun News, nah hari ini Ratu mendapat kesempatan untuk datang langsung ke markas Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan. Wah, bisa dilihat studionya keren banget, luas, dan sebagus itu Tribuners. Dan tentunya hari ini Ratu juga nggak cuman dapat kesempatan untuk datang ke sini, tapi Ratu juga langsung dapat kesempatan untuk bisa ngobrol dengan Komandan Grup 2 Kopassus, Bapak Kolonel Infantri Sabdono Budi Wiryanto SE. Kita sapa dulu ya. Iya. Apa kabar Bapak? Baik, Mbak. Terima kasih sudah diperbolehkan untuk syuting di studionya Kandang Menjangan. Oh iya, pasti boleh, Mbak. Ini kehormatan sekali buat kita, Bapak. Iya. Baik, Bapak, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seru tentang Bapak, tentang Kopassus juga. Okay. Jadi kita santai aja kali ya, Pak. Wah, harus santai nih, Mbak. Kalau nggak santai nanti stres semua kan gitu. Baik, nah Pak Sabdono. Siap. Ini kalau boleh saya bilang menjadi anggota Kopassus ini kan suatu kebanggaan gitu ya, Pak. Betul. Dan Kopassus ini bisa dibilang merupakan pasukan elit di dunia. Oke. Betul ya, Pak? Betul. Nah, sebagai menjadi seorang anggota Kopassus sekarang, ini apakah memang cita-cita Bapak sejak kecil atau seperti apa, Pak? Mbak Rata begini, sebetulnya kalau memang harus disampaikan bahwasanya Kopassus itu memang pasukan elit. Iya. Dan pada saat saya masuk jadi tentara itu belum ada keinginan. Wah, ini mau jadi tentara, mau jadi polisi atau apa belum ada. Kemudian setelah hasil psikologi, kemudian saya diarahkan di Angkatan Darat dan saya baru belajar mana sih yang Kopassus, yang Kostrat atau Batalion Infanteri atau yang lain. Kemudian saya sebetulnya tidak berkenan ke Kopassus karena pada saat itu kalau di tes akademi kan ada ngisi pilihan mau di Kodam mana, waktu itu saya milih di Kodam 9, Kodam 4, kemudian di Kalimantan. Dan itu saya isinya asal. Nah, isinya asal biar banyak pengalaman lah. Tahu-taunya ada seleksi Kopassus, ya saya ikut, kemudian bisa masuk. Dan disitulah saya belajar bahwasanya benar-benar Kopassus itu adalah pasukan elit. Bagaimana kita harus memiliki kedisiplinan, kemudian kepatuhan, loyalitas yang cukup tinggi. Dan itu harus diterapkan semuanya. Nah, saya belajar menjadi seorang komandan atau danton di pasukan elit itu di Kopassus di Grup 2 ini. Saya baru belajar itu. Bagaimana saya harus dekat dengan anggota saya. Berarti kalau saya dekat berarti kan saya tahu kehidupan pasukan itu tidak bisa terpisah antara komandan dengan anak buahnya. Betul. Demikian, Mbak. Betul. Berarti ini Bapak kalau nggak salah juga baru pindah juga ya ke sini? Betul. Berapa lama Bapak? Ya baru berjalan 8 bulan deh. Baru 8 bulan. Ya. Nah, tapi itu meskipun baru, tapi udah apa ya? Sudah cukup gitu waktunya untuk bisa memahami dan juga kepengen tahu saya rasanya Bapak menjadi danton di sini tuh kayak gimana sih yang dirasain Bapak? Kalau jadi danton itu culun sih, Mbak. Kan dia masih inis-inis, tapi anak-anak jadi harus banyak belajar dari senior-senior, kemudian belajar dari anggota yang pangkatnya mungkin pada saat itu dia sudah lama. Saya belajar dari situ. Bagaimana sih mempelajari anggota yang pangkatnya tamtama, bintara, kemudian dia tamtama kan ada grid-gridnya. Ada yang pratu, ada yang praka, bintara yang dari serda, sertu dan segala macamnya. Dia harus belajar di situ. Dan pembelajaran itu saya tahunya dari bintara saya pelan-pelan. Oh si A, si B, si C, oh tipenya begini. Nah itu dari pada saat danton. Kemudian saya belajar dari senior juga. Bagaimana menjadi komandan program yang baik. Nah, saya yang penting ambil positifnya saja, kemudian saya mulai belajar bagaimana menjadi komandan peloton harus dekat dengan prajurit saya. Itu saja, Mbak. Sejauh ini ada kesulitan nggak Pak untuk mendekatkan diri gitu? Kalau mendekatkan diri sih enggak. Kalau bagi saya pribadi, yang penting kita jangan melihat bahwasanya, oh kita komandan. Kemudian kita jaga jarak mereka. Kita copot pangkat kita saja, mereka sudah tahu kok bahwasanya saya ini komandan. Jadi saya lebih mendekat ke situ.
lebih dekat ke mereka. Kalau bisa ya kita silaturahmi ke rumahnya, kalau nggak kita memberikan perintah, tetapi perintah itu kita harus kerjakan bersama-sama. Memang jadi kemarin lebih capek karena kita turun sampai bawah, kemudian kita pelajari mereka, tidak asal memberikan perintah saja, dan hasil itu pasti puas. Disitulah kebersamaan yang ada. Dan anggota saya sudah lama tahu kok bagaimana saya. Itu aja. Emang Bapak gimana sih? Ya, saya tipikalnya gimana ya? Ini kata anggota ya. Iya. Kata anggota itu lebih dekat ke bawah. Kemudian apa namanya? Harus berpikirnya lebih simpel. Iya, enggak. Kemudian enggak banyak teori sedikit. Yang penting aplikasi di lapangan, jalan bareng-bareng bersama. Kemudian adalah masalah materi mereka yang lebih tahu. Biasanya dia ngomong dari 92 sampai sekarang enggak beda jauh. Ya orangnya gitu-gitu aja. Ibaratnya apa yang menjadi kesulitan anggota, bagaimana mencari solusi. Tidak asal menyampaikan kamu harus begini, tapi kita harus nyarikan solusi. Nah, kadang-kadang saya sebagai komandan itu mempelajari solusinya agak berat. Makanya saya harus sharing kanan kiri baru saya bisa. Nah, itu yang mereka menilai dengan saya. Oke, berarti dianggap sebagai komandan yang supel humble gitu ya Bapak? Nah, kadang-kadang ya, Mbak. Kadang-kadang, iya dong harus seperti itu. Nah, saya penasaran Pak, kalau misal ada pasukan gitu ya yang melakukan kesalahan, itu dari Bapak seperti apa menanggapinya? Kalau kesalahan tinggal lihat sih Mbak, porsinya dari mana dulu. Kemudian kita sudah mengingatkan berapa kali. Selain kita mengingatkan, kita memberikan solusi. Contoh si A ini salah, harus dipanggil, dikasih pengertian, kamu harus begini dulu. Itu sekali, kedua kali kita kasih pengertian lagi nggak bisa, ketiga kali baru kita kasih hukuman yang sepadan. Mati mau push up, sit up dan segala macam. Itu aja sih. Oke. Iya. Oke, berarti meskipun supel tapi tetap harus tegas ya Pak? Betul. Karena juga pas. Iya betul. Kemudian saya mau kembali lagi ke sejarah nih. Sejarah. Sejarah apa nih Pak? Sejarah pribadi sih Bapak ya. Nah, ini kan Pak Sabdono ini kan masuk ke tentara melalui Akmil ya. Iya. Nah, ini kan banyak banget anak muda yang sekarang tuh mimpinya bisa masuk Akmil gitu. Iya, betul. Nah, waktu Bapak masuk ke Akmil, itu reaksi orang tua seperti apa Pak? Bangga, senang, karena anaknya jadi tentara. Saya juga pada saat itu sih slow saja, nggak begitu ini. Cuma kalau dilihat sekarang mungkin kebanggaan orang tua sih. Hanya itu saja, orang tua jadi bangga, jadi senang, anaknya jadi tentara. Ada nggak momen yang Bapak inget gitu? Biasanya kan orang tua suka membanggakan anaknya dengan cerita-cerita ke tetangga atau gimana. Ada nggak momen-momen yang Bapak inget yang menunjukkan rasa bangganya orang tua gitu? Kalau orang tua nggak terlalu sih. Jadi orang tua saya nggak pernah menonjolkan diri saya itu menjadi tentara. Jadi saya tahu bangganya bahwa pada saat saya mungkin ke rumah orang tua ngobrol gitu. Sama bapak ibu, mereka cerita, nanggepinnya serius, mendengarkan ini berarti kan itu satu kebanggaan. Tapi kalau ke tetangga, enggak begitu. Wah, nasi jadi tentara, pakainya ini, pakainya enggak. Biasanya kan gitu ya Pak ya. Nah itu saya nggak tahu, ternyata pribadi orang tua. Iya benar. Kemudian Pak, kalau saya ingin tanya, nah ini mohon maaf nih ya Bapak sebelumnya, ini saya sempat baca artikel kalau sebenarnya orang tua dari Pak Sabdono ini termasuk dalam golongan yang kurang mampu gitu. Nah, terus akhirnya Bapak mengangkat keluarga gitu kan, menjadi seorang tentara. Saya kepengen diceritain Bapak untuk masa-masa saat itu tuh seperti apa sih? Sebetulnya begini, dulu saya nggak mau jadi tentara. Habis itu orang tua bilang, Le, coba masuk jadi tentara. Ya saya lolos saja, kita coba kan. Memang susah sih, nggak tahu nih koding apa, daftarnya gimana. Ya kita coba saja. Ternyata ngikut aja alur itu, kemudian masuk sampai tes tahap kedua di Magelang, kemudian dinyatakan lulus pendidikan.
kemudian ikut tes masuk Kopassus dan kembali ketemu orang tua. Dan dengan jabatan sekarang, walaupun orang tua tahu pangkat saya, tetapi orang tua tidak mau berkelebihan bahwasanya, oh anak saya kolonel, oh anak saya letkol. Enggak, kita simpel aja. Ya itu anugerah, makanya ya slow aja sih Mbak, nggak terlalu banyak ditonjolkan sih. Kalau ini Pak, tadi kan Bapak bilang ya sebenarnya di awal tuh nggak kepengen jadi tentara. Betul. Cita-cita sebenarnya apa sih Pak? Jadi insinyur Mbak. Jadi insinyur? Iya. Saya 2 daftar, 1 di UGM, di teknik sipil, 1 lagi di tentara. Tapi ternyata orang tua mungkin melihat saya sudah sampai tahap kedua di pusat, itu saya lost. Saya juga bilang, wah ini masuk lagi. Kalau saya nggak masuk tentara, berarti bablas ini. Berarti nggak bisa kuliah juga. Ternyata jalan Tuhan harus jadi tentara. Lolos ya. Gak apa-apa, meskipun ternyata mungkin emang udah takdirnya ya Bapak, meskipun bukan cita-citanya, tapi karirnya moncer banget di sini. Jadi seorang tentara, bener ya Pak? Kemudian ini Pak Sardono itu pernah menjadi wadan grup C Pas Pampres, Pas Pampres, kemudian ada Aspers Pas Pampres juga, dan sekarang menjadi dan grup 2. Ini kan bukan apa ya, bukan posisi yang main-main ya Pak, kalau boleh saya bilang. Mungkin bisa dibagi pengalamannya Pak. Di Pas Pampres saya juga nggak tahu Mbak. Jadi ada senior mungkin komandan yang lama, kami yang pada saat itu melihat kinerja saja. Saya dulu tugas pertamanya, tugas sebelum menjadi wadah grup saya jadi daden di Kayamana di daerah Papua Barat. Kemudian 2 tahun, kemudian nggak lama saya ditawarin. Pada saat itu saya menolak. Kenapa? Saya baru sebentar di Dandim Kayamana. Kemudian saya enjoy waktu itu jadi Dandim di sana, memperbaiki satuan di sana. Kemudian tahu-tahu ada cap untuk jadi wadah Pas Pampres. Ya sudah, saya mengikuti perintah itu. Kemudian saya mulai belajar bagaimana menjadi prajurit pengamanan presiden. Karena saya di grup C, bagian pasukan pengamanan presiden untuk khusus tamu negara, saya belajar di situ. Ternyata enjoy juga mempelajari bagaimana mengamankan tamu negara, trik, kemudian harus bagaimana ketatnya. Itu enak. Kemudian setelah jadi wadah grup saya jadi Aspes Pas Pampres. Ini bagian personalia Mbak. Memang agak-agak susah antara oh ini yang saya atur prajurit, oh ini antara ya mengatur jabatan. Kadang-kadang ya harus fleksibel sih, harus sabar kepada prajurit. Ya berubah waktu itu jadi pengamanan untuk tamu negara, ini berubah jadi asisten personalia, mengurusi kantor staf. Mau nggak mau ya saya berupaya bagaimana membantu komandan karena staf memberikan kelancaran apa yang jadi perintah atau petunjuk dari komandan, terutama di bidang personalia. Salah satunya waktu itu memberikan tunjangan prajurit Pas Pampres. Itu target yang paling berat kalau menurut saya untuk mendobrak ke Mabes TNI. Dan itu berhasil sehingga prajurit Pas Pampres sekarang sudah punya tunjangan Mbak. Setelah itu baru masuk ke grup 2. Dan saya juga nggak tahu kenapa saya jadi Aspes, nggak begitu lama jadi grup 2. Saya juga nggak milih-milih, tahu-tahu kok jadi grup 2. Beda dengan pasukan elit dengan Pas Pampres, karena penanganannya Pas Pampres itu kan khusus untuk presiden, wakil presiden, kemudian tamu negara. Kalau di pasukan khusus itu kan beda Mbak. Semua sama, tugas-tugasnya juga sama masing-masing. Dan pasukan khusus ini kan harus punya grade, harus punya tingkatan yang lebih dibanding yang lain. Ada juga pasukan khusus yang ada di Pas Pampres Mbak. Oh ada juga? Banyak. Dan Pas Pampresnya sekarang juga dari dari Baret Merah, ada beberapa danden dan grup itu juga dari Baret Merah. Jadi bukan berarti Pas Pampres itu semuanya Kopassus, tidak. Situ ada beberapa pasukan elit dari Kopassus, dari Kostrad, dari Paskas, dari Korps Marinir, ada semua. Komplit ya berarti ya. Iya. Nah, saya kepengen diceritain nih selama menjadi Pas Pampres. Ada nggak sih Bapak pengalaman yang benar-benar diingat, mungkin pengalaman lucu? Karena kan Pak Jokowi itu kan
agak unik ya, presiden yang Iya. kayaknya nggak suka dengan penjagaan yang ketat gitu. Nah, ada nggak sih Pak untuk pengalaman-pengalaman unik lucu mungkin yang bisa dibagikan ke kita? Kalau unik sih enggak sih Mbak. Waktu itu saya berada di Kalimantan, ada kegiatan kunjungan di Bendungan. Yang paling unik itu hanya satu, nggak ada sinyal. Padahal kita kan harus terkonek semua nih. Pengamanan ring 1, ring 2-nya harus terkonek. Itu tuh nggak ada sinyal, jadi bingung semua. Tetapi bagaimana kita bisa membriefkan apa yang menjadi keinginan Bapak Presiden. Bapak Presiden maunya tidak ada terlalu ketat, antara aman dan tidak aman, ketat dan tidak ketat ini kan susah. Susah, betul. Nah, di situ kita harus fleksibel. Nah, kita juga tidak berdiri sendiri, kadang-kadang juga ada dan Pas Pampres, ada dan grup A di situ, kita juga komunikasi bagaimana keinginan-keinginan Bapak Presiden, kita sudah siapkan dari awal. Yang susah itu hanya sinyal kalau kita di daerah Bendungan. Pedalaman ya. Iya. Sinyal menjadi masalah yang utama ini buat provider loh. Malah iklan. Oke. Iya. Selanjutnya Bapak, boleh nggak dibagi kiat-kiat mungkin ya buat teman-teman generasi muda, Tribuners yang nonton nih, yang masih muda-muda, terus kepengen masuk Akmil, kepengen punya karir seperti Bapak, itu apa aja sih yang harus disiapin? Satu, doa. Doa. Minta persetujuan orang tua, siapkan diri. Siapkan diri itu kan ada psikologi, ada jasmani. Siapkan dari awal bukan berarti dari mau tes, tetapi dari awal, dari mungkin kelas 2 atau kelas 1 SMA. Itu harus disiapkan kalau memang cita-citanya mau masuk Akmil. Kenapa? Seleksi masuk Akmil ini kan ketat. Dia ada kesehatan, ada jasmani, ada psikologi, dan lain-lain. Beda dengan zaman kita. Zaman saya dulu, itu karena terjepit, tes, kebetulan masuk. Kalau sekarang kan ada tahapan. Ada ya, betul. Tolong disiapkan dengan baik. Jadi hanya 3 sih. Doa, tujuan orang tua, siapkan dari awal. Siapkan dari awal ya. Itu ya Tribuners. Jadi kalau yang kepengen punya karir gitu ya, yang seperti Bapak nih harus benar-benar disiapkan dari awal. Iya. Kemudian Pak, pernah jadi Pas Pampres, terus sekarang menjadi dan grup 2. Boleh dibandingin nggak itu sibuknya tuh sibukan yang mana? Sama aja sih Mbak. Sama aja. Sama aja. Kalau beratnya? Beratnya sama juga. Karena kan bisa dikiloin. Tugas pokok di Pas Pampres sendiri ada. Tugas pokok di Kopassus ada. Jadi grup 2 ini memiliki tugas pokok, dasarnya adalah perintah dari Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus kepada kita yang di grup 2 untuk melaksanakan tugas. Selain ada perintah dari atasan, kan Danjen ada di atasan oleh Bapak Kasat atau Panglima TNI. Di Pas Pampres bertanggung jawab langsung dengan Bapak Presiden, keamanan dan kenyamanan. Maka dari itu semua sama-sama sibuk sih. Tergantung tugasnya yang mana sih. Kalau tugasnya contohnya di Kopassus tugasnya dikasih 5, ya pasti sibuk. Pas Pampres tugasnya 5, ya pasti sibuk. Semua sama. Semuanya sama, bebannya sama juga ya. Oke, nah terakhir nih, saya kepengen tahu Bapak menjadi dan grup 2. Ini mau dibawa kemana dan grupnya? Grupnya ini? Iya. Visi misi lah Bapak. Visi misi saya hanya satu, menyatukan kembali Mbak. Menyatukan kembali grup 2 antara Perwira Bintara Tantamaya. Menyatu karena lingkungan grup 2 ini adalah lingkungan Solo. Gotong royong, kebersamaan, tidak melihat, oh ini yang kaya, ini yang kurang mampu atau apa, semua harus guyup. Dan keguyupan itu akan menjadikan kita keterbukaan manajemen. Keterbukaan manajemen dengan prajurit kita, kemudian berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan di grup. Itu sih yang paling penting. Itu yang ya. Saya mau ajak anggota seperti yang saya inginkan, sehingga nanti siapapun yang memimpin, mereka tetap on the track. Sesuai jalan bagaimana grup 2-nya ada di Solo. Itu aja sih Mbak. Oke, terakhir Bapak sebelum saya tutup, sebenarnya saya tuh penasaran banget. Ini kan Kopassus di Kartasura, ini kan biasa disebutnya kandang menjangan. Boleh nggak sih dikasih tahu itu sebenarnya kenapa sih artinya dari kandang menjangan itu apa? Terus kenapa disebutnya tuh kandang menjangan gitu? Kandang menjangan itu nggak ada arti Mbak. Jadi grup 2 Kartosuro ini atau grup 2 Kopassus di Kartosuro ini dulunya adalah tempatnya keraton. Kemudian di belakang itu di tempatnya kita ada pesanggerahan. Pesanggerahan ini lingkarannya adalah
tempat pemandian para permaisuri atau transitnya para raja-raja. Dan ada beberapa tempat kerimbunan, di situ adalah ada kandang menjangannya. Makanya disebutkan bahwasanya grup 2 Kopassus ini Kartosno adalah sebetulnya kandang menjangan. Karena menjangannya atau ininya dia nggak di kerangkeng, Pak, di los. Nah makanya di grup 2 sekarang mungkin bisa lihat di asrama nanti itu kan menjangannya nggak kita pakai. Nggak di kandang, di los aja. Seperti yang Oke, berarti itu ya. Nih buat yang penasaran kenapa namanya dipanggilnya kandang menjangan gitu ya. Sudah terjawab. Terima kasih Bapak. Hari ini sudah diberi kesempatan untuk mampir terus ngobrol-ngobrol juga. Oke. Mungkin next time nanti main-main ke grup 2 silakan. Kepada masyarakat supaya ada kedekatan masyarakat dengan anggota Kopassus grup 2. Ya, kita mau tur ya habis ini. Boleh ya Bapak? Boleh. Jalan-jalan ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Sabdono. Selamat sore. Baik, Tribuners, itu tadi obrolan Ratu dengan Pak Sabdono. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Dadah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.